Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Aventador 007. Pada kesempatan kali ini saya tertarik ingin membahas mengenai sejarah Kapten Westerling. Tidak kurang dari 40.000 orang tewas. Pasukan DST dibagi dua untuk mengepung desa. Di desa itu, 35 orang dieksekusi. Di antaranya adalah 11 orang dituduh sebagai ekstremis dan 23 lainnya dianggap sebagai perampok. Tentu saja Batua bukan satu-satunya desa di mana pembantaian berlangsung. Pembantaian dilakukan dalam beberapa tahap di desa-desa sekitar kota Makassar, seperti Batua, Bolong-Bodong, Tanjung Bunga, dan Kalukuan. Menurut catatan Anhar Gonggong dalam prolog dan epilog timbulnya peristiwa pengorbanan 40.000 tahun 1998, rumah Andi Pangeran Petarani dan Andi Mapanyuki berada di Jongaya. Mereka berdua adalah keturunan Raja Bone yang bersimpati kepada Republik Indonesia dan belakangan nama keduanya menjadi nama jalan di kota Makassar. Desa tempat mereka tinggal itu adalah sasaran pembersihan gerilyawan tahap pertama. Halaman 13. Gelombang pertama menurut pelaku dan saksi sejarah pembantaian Westerling yang asli Makassar, yaitu Maulwi Sailan, seperti ditulisnya dalam buku Dari Revolusi 45 sampai Kudeta 66, kesaksian Wakil Komandan Cakrabirawa tahun 2008 halaman 77. Dilakukan dari 11 hingga 16 Desember tahun 1946 di Makassar dan sekitarnya. Kedua, tanggal 17 hingga 31 Desember tahun 1946 di Goa, Takalar, Janeponto, Polom Bangkeng, dan Binamu. Ketiga, tanggal 2 hingga 16 Januari tahun 1947 di Bantaeng, Gantaran, Bulukumba, dan Sinjai. Keempat, pada tanggal 17 Januari hingga 5 Maret tahun 1947 di Maros, Pangkajene, Sigeri, Tanete, Baru, Parepare, Polewali, Mandar, Sindereng, dan Rapang. Pembantaian juga terjadi di Supa. Menurut Andi Monji, salah satu anak korban kekejaman Westerling, terdapat 208 orang terbunuh di situ. Di Supa, rajanya juga terbunuh selama operasi pembersihan oleh Westerling. Kengerian yang dilakukan Westerling itu jelas sesuatu yang disengaja. Dalam banyak catatan, Westerling mengadakan pertunjukan yang sering dianggap pengadilan militer, di mana kebenaran berada di tangan Westerling. Biasanya ketika Westerling datang, semua warga dikumpulkan di tanah lapang di sebuah desa. Laki-laki dewasa dipisahkan dari anak-anak dan perempuan. Rakyat jelata atau orang yang dicurigai atau salah satu warga disuruh untuk memberitahu di mana gerilyawan Republik yang dicap ekstremis itu. Tak lupa tembakan mematikan dipertontonkan kepada warga masyarakat. Dapat tidaknya gerilyawan yang dicari. Jika sudah menakuti penduduk, maka ada harapan dari Westerling agar gerilyawan tidak dibantu lagi oleh rakyat sipil. Pasukan itu bergerak tanpa istirahat terlalu lama. Setelah Makassar dan sekitarnya, mereka bergerak ke selatan lalu ke timur. Setelah ke Bulukumba, mereka bergerak ke utara Sinjai. Dari Sinjai mereka bergerak ke daerah yang lebih utara lagi. Dari Maros bergerak ke utara. Setelah Parepare mereka bergerak ke daerah-daerah yang kini masuk Provinsi Sulawesi Barat, yaitu Polewali dan Mandar. Dari sana bergerak ke Sidenreng dan Rapang. Dua daerah ini belakangan menjadi satu kabupaten, yaitu Sidenreng dan Rapang atau Sidrap. Setelah masa-masa operasi Westerling itu, cara kekerasan dan teror dominan. Apa yang dilakukan Westerling dan pasukannya tentu 11-12 dengan Hans Christoffel dan Overste van Dillen, beserta pasukan Morses dalam aksinya di Gayo Alas pada era kolonial. Mereka hanya beda zaman saja. Paul van Veer dalam buku Perang Aceh, Kisah Kegagalan Snoeck-Hergrenje 1985, menyebutkan Van Dillen dalam suratnya kepada J.B. van Hertz menganggap kekejaman yang tidak disengaja baginya menjadi kejahatan yang paling besar, seperti Hans Christoffel dan Van Dillen. Westerling dan pasukannya dianggap berhasil. Belum sampai 2 minggu setelah kedatangan pasukan khusus, keadaan di Sulawesi berubah total, tulis Dominique Venner dalam Westerling The Inling tahun 1982 halaman 9. Tentu saja dengan meninggalkan korban yang diperkirakan jumlahnya ribuan, di mana angka 40.000 jiwa puluhan tahun terngiang sebagai jumlah korban Westerling di Sulawesi Selatan. Sudah ada nama jalan 40.000 jiwa, monumen 40.000 jiwa, dan batalion 40.000 jiwa. Ya,
itulah sekilas tentang sejarah Westerling di Sulawesi. Entah berapa puluh ribu, mungkin 40.000 yang terbantai, mungkin di bawah itu. Tapi yang jelas tadi, berapapun jumlah yang dibantai, tetap pembantaian adalah suatu perbuatan yang kejam sekali dan tidak layak dilakukan. Westerling di mata kita adalah seorang yang sangat bengis, musuh bagi rakyat Indonesia. Tetapi ada sebagian orang yang menganggapnya justru pahlawan. Dan di antara yang paling fanatik menganggapnya pahlawan, justru orang-orang yang masih berdarah Indonesia. Dan mereka dikenal sebagai KNIL atau ex-KNIL, yaitu ex-Koninklijk Nederlands Indische Leger, yaitu tentara Belanda yang direkrut dari orang-orang pribumi. Di saat Westerling meninggal, 5 pemakamannya hari berselang, di musim gugur itu, Westerling dimakamkan di timur Amsterdam. Mayoritas pelayat hadir dengan mengenakan pakaian seragam. Nah, ini Bukan semua seragam KNIL. tentara resmi Belanda, melainkan seragam KNIL, seragam bekas tentara pendudukan Hindia Belanda. Ya, Barangkali itu kematian yang menyedihkan bagi seorang Westerling. Westerling adalah lelaki yang memimpin pembantaian sekian ribu warga Sulawesi Selatan. Dia juga orang yang menginisiasi teror Angkatan Perang Ratu Adil, APRA, di Bandung dan sekitarnya pada Januari 1950. Namun Westerling tidak pergi karena bertarung nyawa di pertempuran. Bukan tewas dalam duel yang heroik, melainkan akibat serangan jantung. oke. Ya, tadi seperti kita saksikan tadi, bahkan di acara pemakamannya pun yang banyak ada di sana justru orang-orang berwajah Indonesia, berwajah Indo. 1946 voert een speciale commando-eenheid zuiveringsacties uit tegen de guerrilla's in Zuid-Celebes. De eenheid staat onder leiding van kapitein Westerling, die later fel bekritiseerd wordt vanwege standrechtelijke executies door Nederlandse militairen. Ya, jadi kalau dari sisi Belanda aslinya, Belanda banyak juga yang mengkritik Kapten Westerling ini. Tapi kalau dari sisi KNIL dan orang-orang yang pemuja KNIL, justru Westerling ini dianggap sebagai pahlawan. Nah, ini yang agak menyakitkan hati. Westerling beveiligt ook het tentenkamp waarin de dan 12-jarige Ietje verblijft. Raymond Westerling die kwam aangereden met zijn jeep en wij speelden buiten met kinderen uiteraard. Hè. Ya, jadi ibu ini adalah salah seorang anak dari anggota KNIL. Dia menceritakan bagaimana dia ketika Westerling mengunjungi daerahnya, dia saat itu sedang asik bermain. Dan En hij was daar en toen zei hij, wie wil een rondje rijden in de jeep? Nou. Ya, kemudian Westerling datang dengan jeepnya dan menanyakan kepada anak-anak KNIL, siapa yang ingin naik jeep keliling-keliling dengan saya. Meisjes in de jeep en heeft hij zo rondgereden. Ya, kemudian dia naik ke jeepnya Westerling dan jalan-jalan keliling-keliling bersama Westerling. Was geweldig, ya. Ya, menurutnya itu suatu kenangan yang indah sekali. Westerling, nou, een mooi man om te zien. Menurutnya Westerling adalah seorang pria yang tampan. Ten eerste. En ten tweede, ik tenminste ben heel erg dankbaar dat hij dat gedaan heeft. Want je kon eigenlijk niet veilig op straat lopen. Ya, jadi dia justru sangat berterima kasih terhadap kedatangan Westerling.
karena dengan kedatangannya dia merasa aman. We werden ook naar school gebracht met militaire wagens en ook opgehaald. Ya, jadi oleh Westerling dia diantar ke sekolah, anak-anak Knil diantar ke sekolah dan dijemput dari sekolah dengan kendaraan militer. Dia benar-benar merasa aman dengan adanya Westerling. Dus alleen lopen op straat durfden wij niet, omdat wij ook militaire kinderen waren. Hè? Ya, hanya dia tidak berani jalan-jalan di jalanan karena ya dia dari keluarga militer Knil, jadi takut nanti celaka oleh para pejuang Indonesia. Dus toen hij alles gezuiverd had, was er eigenlijk een periode dat het veilig was. Ya, jadi menurut ibu ini saat adanya Westerling di sana itu adalah momen paling aman baginya. Ik ben hem dankbaar dat hij dus ons eigenlijk bevrijd heeft van de pemuda's. Ya, jadi dia sangat bersyukur bahwa Westerling telah membebaskan dia dan Knil dari para pemuda, yaitu pejuang Indonesia. Eind 1950 moet Ietje met haar familie Indonesië verlaten. Ze vertrekken per schip naar Ini saya 50. Jadi tahun 1950 ibu ini bersama dengan keluarganya meninggalkan Indonesia menuju Belanda. Ietje met haar familie Indonesië verlaten. Ze vertrekken per schip naar Nederland. Het land dat ze alleen kennen van horen zeggen. Kemudian ya seperti itulah kehidupan para pemuja Westerling. Dan Knil ini mereka di Belanda juga dikenal sebagai Belanda Toto. Menurut saya di sini mereka lebih Belanda dari Belanda. Jadi mereka sangat membenci orang-orang asing, terutama orang Indonesia. Dan di antara keturunan mereka yang saat ini berkuasa di Belanda atau punya kedudukan di Belanda adalah Geert Wilders, tokoh pimpinan partai PVV dan juga dikenal sebagai tokoh yang anti-Islam, anti-imigran, terutama dari negara-negara Muslim termasuk Indonesia. Dan untuk supaya dia dianggap sebagai warga asli Belanda, dia mencat rambutnya yang hitam menjadi blond. Jadi di Belanda itu ada dua jenis warga, allochtone dan autochtone. Allochtone adalah warga negara Belanda keturunan. Dan autochton adalah warga negara Belanda yang ibu dan bapaknya asli orang Belanda, asli bule. Nah, untuk menghilangkan karena Geert Wilders ini adalah orang keturunan, sehingga dia di Belanda dikenal atau dianggap sebagai allochtone. Nah, untuk menghilangkan kesan allochtone, dia mencat rambutnya dengan warna blond, dan dia bersikap lebih Belanda dari orang Belanda. Atau orang Belanda mengatakan orang seperti ini adalah Belanda Toto, gitu. Dan tentu tidak semua orang Indonesia yang tinggal di Belanda mempunyai jiwa yang sama seperti ex-Knil ini, tetapi banyak juga malah lebih banyak orang Indonesia yang sangat nasionalis Indonesia yang tinggal di Belanda, seperti contohnya orang ini. Ik ben in 69 hier aangekomen. Dia masuk Belanda sekitar tahun 1969. En
hoe zeg je dat, de aanhangers, hè, de gesubsidieerde racistisch verraders. Nah, dia mengatakan bahwa orang-orang ex-Knil RMS ini di Belanda adalah orang-orang yang rasis dan pengkhianat bangsa. Ini Bapak ini mengatakan seperti itu. Indisch, dat Ambonese Knil en de Nika, die hun broeders en zusters namens hun koninkrijk moeten vermoorden en executeren. Ya. Jadi dia marah sekali. Dia mengatakan orang-orang RMS, Knil, Nika yang mengkhianati saudara-saudaranya sebangsa setanah air dengan mengeksekusi mereka atas nama kerajaan Belanda. Ja. Die waren hier al toen. Dus ik kwam hier. Dus mijn familie, die zegt tegen mij dat jullie Indonesiërs zijn extremisten. Ya, nah, mereka mengatakan bahwa orang Indonesia adalah ekstremis, terroristen en teroris rampokkers. dan dat rampok. Zeg maar, hun collaborateur is. Ya. Ik bedoel, hoezo? Ya, dia sendiri bingung, nggak ngerti kenapa kok mereka ini sangat anti sekali dengan bangsa Indonesia, bukan dengan negara pemerintah Indonesia, tetapi dengan bangsa Indonesia. Kuburan massal dari korbannya juga jelas, tetapi di negeri sana dipuja-puja bukan oleh orang Belandanya yang memuja-muja, tetapi oleh orang yang notabene adalah orang-orang keturunan bangsa Indonesia. Ya, dunia ini memang aneh. Oke, kiranya itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga berkesan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.